peran Badan Narkotika Nasional Indonesia, bagaimana kita bisa menolong para pecandu narkotika. Kita sekarang dalam proses amandemen Undang-Undang 35 tahun 2009, sehingga kita bisa mudah-mudahan kita bisa mengurangi jumlah hunian di lembaga pemasyarakatan dari pecandu narkotika. Saya mengharap kita bisa bekerja sama sehingga kita bisa lebih banyak menolong para pecandu narkotika ini, pengguna maksudnya, daripada kita membawa mereka ke dalam proses penegakan hukum. Namun kita juga harus bisa membatasi peredaran narkotika, sehingga kita bisa lihat dalam tadi press release yang saya sampaikan, banyak untuk mencegah, tetapi kita melakukan penindakan. Kita menangkap 1,902 ton. Jadi ditambah dengan tahun yang lalu lebih daripada 5 ton sabu. Kita lihat kalau dipergunakan itu khusus untuk sabu, itu banyak sekali jutaan warga Indonesia yang akan terpapar penggunaan narkotika. Dan ini berbanding lurus dengan hasil prevalensi yang kita lakukan, dan kita lakukan bersama-sama dengan BRIN, kemudian Balai Pusat Statistik, yang masih agak memprihatinkan dan tetap naik, dan kita tetap lakukan operasi-operasi tertentu, terutama untuk narkotika. Ini adalah masalah marijuana atau masalah cannabis sativa. Cannabis sativa ini dipakai untuk awal orang menggunakan narkotika yang lain, sehingga bagi saya dan jajaran, bagi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, kita harus tetap menekan isu masalah hukum tentang cannabis sativa. Sudah selesai, sudah ada keputusan Mahkamah Konstitusi, tapi saya juga tetap menekan peredaran cannabis sativa ini, karena contohnya di Thailand mereka sudah melegalkan, tetapi juga banyak sekali hal-hal yang meningkatkan crime yang muncul karena sudah banyak, walaupun dikatakan bahwa cannabis for health. Kemudian di Amerika Serikat federal masih melarang, tapi state membolehkan, crime juga meningkat. Di Kanada, jadi rata-rata crime meningkat, sehingga saya tetap menghimbau kepada warga negara Indonesia, kepada masyarakat Indonesia, untuk bersama-sama mari kita selamatkan generasi kita dari pengaruh narkotika. Saya rasa itu. Kalau di BNN kita menangkap aparat-aparat yang lain juga. Ya, tahun yang lalu kita menangkap juga ada dari kepolisian, ada dari militer, kemudian ada dari hakim, itu ditangkap oleh BNN. Saya bersyukur selama 2022 tidak ada dari BNN yang ditangkap yang terlibat narkotika, tetapi kita konsekuen, ya, kalau ada, karena masalah narkotika ini bukan hanya masalah di satu institusi, tetapi hampir semua institusi, termasuk institusi penegakan hukum. Jadi tahun lalu kepolisian, ya, dari Sumatera beredar, kemudian dari militer juga masalah itu kita lakukan, dan tentunya dengan koordinasi. Sesudah itu kita melakukan koordinasi dengan atasan yang berhak menghukum mereka. Tapi proses penangkapan dilakukan, kemudian contohnya kalau militer itu ada pengadilan militer, itu sekarang ada bisa, ya, yang dilakukan penyidikan oleh kami kerjasama dengan pusat POM dari TNI. Yang mana? Karena pengungkapannya dari Polsek, tetapi ahlinya
ahlinya dari BNN yang dimintain untuk menjadi ahli karena ada perbedaan pendapat antara ini, kemudian diminta pendapatnya lagi. Jadi pengungkapan awalnya itu dari level polsek sehingga yang menangani dari pihak kepolisian. Tapi permintaan yang biasa disebut saksi ahli itu dari BNN. Kalau bentuk pengawasan BNN kita pengawasan sangat, kalau kita lakukan pemusnahan dan di undang-undang dibolehkan untuk penelitian, ya penelitian dan untuk kepentingan penegakan hukum. Nah, saya juga sudah menyampaikan kepada jajaran, terutama tadi kita bicara tentang NPS, kebetulan kita juga melihat, jadi ada gaya-gaya tertentu proses lab yang berlaku yang harus diteliti, tapi dipakai secukupnya. Jadi untuk melakukan penelitian biasanya kurang dari 1 gram, sangat lebih kurang lagi bisa untuk kepentingan penelitian, bukan kiloan.